politik di sekarang ini Bang, tanggapan Abang seperti apa Bang, manuver Anies Baswedan saat ini Bang? Ya, jadi memang peta politik pilkada khususnya ya setelah keluarnya atau terbitnya putusan MK ini memang merubah skenario politik di Indonesia ya. Karena apa? Ada beberapa poin dalam putusan MK itu peserta partai pemilu ya, partai politik yang memang suaranya di daerah dengan kuota tertentu dari DPT itu 7,5%, maka dia bisa mencalonkan ya calon kepala daerah ya. Tentunya dengan adanya putusan MK ini yang akhirnya memang menjadi polemik besar ya, banyak sekali demonstrasi kemarin yang sangat luar biasa, dukungan dari semua pihak ya, ekstra parlementer, gerakan mahasiswa, dan didukung oleh beberapa elemen-elemen buruh, masyarakat umum ya, akademisi dan sebagainya. Bahkan ada kalangan artis yang mendukung agar putusan MK ini betul-betul dilakukan oleh KPU ya. Dalam hal ini DPR dan pemerintah ya itu harus betul-betul dengan adanya putusan MK melahirkan undang-undang yang memang sesuai dengan putusan MK, yang akhirnya KPU kemarin berita ya, dan DPR pun membatalkan rancangan undang-undang pilkada ya, kemudian PKPU pun menerbitkan surat putusan MK. Maka peta politik ini berubah ya, karena memang Jakarta ini kan barometer ya, dan adanya putusan MK ini tentunya menjadi semakin bergairah ya, konstelasi ataupun konstentasi ya pilkada di Indonesia, khususnya di ibu kota Jakarta. Maka banyak sekali tokoh-tokoh yang memang sebelumnya sudah diprediksi akan maju ya sebelum putusan MK ini sangat menghambat ya, karena harus ada dukungan beberapa partai. Karena di DKI ini DPRD ya, partai politiknya pemenangnya PKS, tetapi kan tidak full dia, minimal suara 20 kursi ya, otomatis perlu adanya koalisi ya. Ternyata peta berubah, Ridwan Kamil bersama Suswono ya, yang akhirnya Kim Plus ini menjadi motor gerakan yang luas, yang besar ya untuk di pilkada DKI Jakarta. Ada yang putusan MK, tentunya Anies Baswedan ini mempunyai peluang ya dengan PDIP, salah satu partai politik besar ya di mana ini bisa diusung ya agar menjadi kompetisi yang sehat untuk Jakarta khususnya seperti ini. Melihat sosok Anies sendiri Bang, dari praktisi hukum seperti apa Bang? Abang menilai Anies? Ya, beberapa kebijakan Anies untuk 5 tahun yang lalu ini kan bisa kita cermati dengan rekam jejak media ya, bagaimana Anies Baswedan memberikan kontribusi ya ataupun memberikan ruang yang cukup besar mengenai soal menerapkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat ya. Kemudian ada beberapa biro hukum di Pemprov DKI itu atas perintah Gubernur saat itu Anies Baswedan untuk tidak melakukan banding ya kepada class action masyarakat yang menggugat penggusuran ya. Ini kan bentuk ya kebijakan hukum ya dari kepala daerah mengenai masyarakatnya ya terkait soal penggusuran. Bila mana dilakukan oleh kepala daerah untuk tidak mendukung, tidak melanjutkan banding, ini kan tandanya apa? Pemerintah daerah segera melaksanakan keputusan pengadilan negeri untuk masyarakatnya sendiri ya. Ini kan bukan untuk orang lain. Nah, ini salah satu bentuk kebijakan hukum ya ataupun praktik hukum yang dilakukan oleh Anies Baswedan saat menjabat gubernur 5 tahun yang lalu. Seperti itu. Ya, artinya ini kan dia datang pada hari ini ke PDI ya. Apa nih Bang harapannya agar mendapatkan dukungan penuh dari PDI atau seperti apa Bang? Oke, jadi memang karena peta politik tadi yang berubah, tentunya kan Anies Baswedan masih punya kans ya untuk maju ya, tetapi kan memang dukungan suara sesuai dengan putusan MK tadi harus terpenuhi ya. Apakah nanti PDIP akan bergabung dengan partai peserta pemilu lainnya yang tidak parlementer di pusat gitu kan, seperti partai buruh kalau nggak salah kan gitu ya. Apakah nanti partai Garuda ya, partai umat misalkan yang memang belum memilih kemana arahnya. Meskipun kita tahu mungkin partai buruh ataupun partai umat ada beberapa informasi gitu ya yang beredar, mungkin mereka akan mendukung Anies Baswedan. Tentunya bila diakumulatifkan di suara di DKI Jakarta saat pemilu kemarin ya,
dan itu cukup dengan suara PDIP di DKI Jakarta, maka ini sudah bisa diusung gitu loh. Totalitas suara tadi sesuai putusan MK ya, kembali lagi kita rujukannya saat ini, maka Anies bisa maju lenggang sebagai peserta pilkada DKI Jakarta. Ya, mengingat historis antara PDI dengan sosok Anies nih, ini seperti apa bang sudut pandang abang? Ya. Karena ini kan juga berkaitan dengan warga Jakarta yang melihat sosok Anies itu ya seperti harusnya tidak dengan PDI begitu. Ya memang sekali lagi gini, politik itu tidak ada lawan abadi. Ya ada gium seperti itu, tetapi ada kepentingan bersama yang bisa disamakan. Ya, memang platform partai PDIP ini kan marhain, ya, lebih kepada wong cilik kebijakannya. Tetapi sebenarnya itu hampir semua partai politik akan menerapkan kebijakan pro rakyat. Tentunya bila mana memang nurani yang diutamakan, ya, kemudian goodwill, kehendak baik untuk memajukan masyarakat kecil. Karena kan mayoritas kita nih masyarakat yang lebih pendidikannya rendah, pendapatan rendah. Ini kan seharusnya lebih banyak ya yang termarginalkan ini dimaksimalkan oleh pejabat pilkada gitu loh, pejabat gubernur ataupun bupati wali kota. Ya, tentunya dengan platform PDIP tadi mengharapkan Anies Baswedan memiliki visi misi yang sama gitu dalam menerapkan kebijakan nantinya. Ya, saya berpendapat tidak ada hal yang sangat prinsipal di sana karena kebijakan Anies Baswedan bisa dilihat 5 tahun yang lalu. Apakah ada diskriminasi? Ya, apakah ada konflik ya horizontal, konflik sosial misalkan yang terjadi di DKI Jakarta? Stabilitas politiknya baik kok, stabilitas masyarakatnya baik ya selama 5 tahun ke depan. Bahkan Ketua DPRD Pak Prasetyo itu mengatakan selamat datang ya, walaupun kemarin lawan gitu kan, tapi sekali lagi politik itu tidak ada lawan abadi ya, kepentingan yang penting ya, kepentingan bersama untuk masyarakat Jakarta ya, yang kemudian tidak boleh dalam politik ini baper ya, bawa perasaan sedikit tersinggung dan sebagainya. Saya pikir tidak layak untuk sebagai pemimpin ya, apa yang harusnya dilakukan oleh para calon pilkada ini, peserta pilkada di DKI Jakarta. Tapi Abang melihat dengan putusan MK itu, menurut Abang ini PDIP ini diuntungkan nggak Bang dengan putusan MK? Bukan PDIP yang diuntungkan, tapi rakyat Indonesia. Ya, kami sangat bersyukur ya, MK memiliki hati nurani kembali ya, yang sebelumnya ya kita menganalisis awal ada kepentingan di balik kamar gelap tadi ya atas putusan MK yang lalu. Ya, tetapi putusan MK yang kemarin ini memberikan semangat untuk demokrasi kita di Indonesia, bahwasannya memang masih banyak ya suara-suara kebaikan di Mahkamah Konstitusi ya, kemudian memberikan ruang demokrasi yang sangat fair ya. Ini kemenangan kita semua, kemenangan masyarakat, kemenangan rakyat Indonesia ya, semua pihak. Karena apa? Kita ingin menjaga demokrasi ini sesuai konstitusi kita. Terakhir Bang, mungkin ya, ada Ahok. Oke, jadi Ahok di PDIP ya atau BTP ya, itu kan sudah pernah jadi calon wakil dan menjadi gubernur. Kalau dia disandingkan dengan Anies yang memang bukan PDIP, tetapi Ahok sekarang menjadi kader PDIP, dia harus minimal calon gubernur. Ya, dia nggak bisa jadi cawagup gitu loh, karena dia sudah pernah jadi gubernur. Otomatis kan ini memang internal di PDIP bagaimana menetapkan nanti apakah memang cukup layak. Tapi kan kalau kita lihat di survei terakhir kemarin itu sangat tinggi sekali untuk memang Anies Baswedan. Setelah itu memang baru ada Ridwan Kamil ya, karena sudah mulai diusung ya, tetapi jauh sekali 2 digit dengan Anies Baswedan terkait survei pemilihan DPT memilih masyarakat Jakarta untuk calon peserta pilkada DKI Jakarta. Nah, melihat Anies yang ditinggalkan teman politiknya Bang seperti PKB Caimin, PKS gitu Bang, terus dia Nasdem, dan sekarang dia mencoba ke PDIP Bang. Tanggapan Abang seperti apa Bang? Saya melihat Anies ini seperti mungkin kuda Troya
Ya, ibarat ketika masuk ke wilayah tertentu dia bisa mengalahkan mungkin kekuatan besar, ya, karena beliau tidak punya partai. Ini juga menarik untuk kita studi, ya, kenapa sosok Anies Baswedan ini bisa menjadi apa ya, daya tarik magnet gitu untuk semua partai politik, yang akhirnya mereka ini kontrario, ya, untuk tidak mengusung Anies Baswedan bersama-sama. Ini kan ada deal-deal politik tadi, ya, sekali lagi ini tidak ada lawan abadi, ya, semua politik ada kepentingan abadi, bagaimana bisa memastikan masing-masing terjaga kepentingan politiknya, ya. Saya pikir sekali lagi tadi di awal, bila mana tokoh seperti Anies Baswedan ini terlalu baper, ya tidak pantas untuk lanjut, kan gitu. Tapi selama ini Anies Baswedan cukup bisa menjaga ritme permainan politik di Indonesia, karena bisa saja ini adalah cara-cara elit-elit politik kita di atas, ya, bagaimana bisa memainkan peranan masing-masing, karena kan ini sebentar lagi pelantikan Oktober, presiden terpilih dan wakil presiden, dan tentunya kan 5 tahun ke depan kita tunggu, ya. Hanya satu tokoh yang selama ini kontra dengan kebijakan istana, itu adalah Anies Baswedan. Bila mana ini terus dijaga, saya pikir kan ada lawan tanding yang akan terus sampai di 2029. Saya pikir ada perpanjangan pemahaman soal elit politik ini, ya, di atas ini bagaimana Anies ini agar tidak terlalu terbang terlalu tinggi, ya. Tapi PDIP ini cukup cerdas, dia melihat ini, karena memang sudah waktunya mereka juga harus menyiapkan tokoh baru setelah Jokowi lengser nanti Oktober 2024. Tapi kabarnya akan disandingkan dengan Rano Karno, Bang. Abang sendiri melihat seperti apa, Bang? Ya, sekali lagi ini kan beredar berita cukup dahsyat gitu, ya. Karena ini besok ini kan udah mulai pendaftaran pilkada Indonesia sampai tanggal 29. Makanya kan harus dipastikan ini semua partai kan sedang mempersiapkan, khususnya PDIP, bagaimana menyandingkan bila mana memang Anies yang akan diputuskan oleh Ibu Megawati, kan seperti itu, ya. Apakah dengan Rano Karno, apakah dengan Ketua DPD DKI Jakarta, PDIP DKI Jakarta, apakah dengan para Setio, Ketua DPRD, ini juga kan banyak sekali. Apakah di luar PDIP? Tapi ya, hemat saya melihat ini kecenderungan memang akan memilih dari pihak PDIP untuk wakilnya. Nah ini kita akan lihat perjalanan di hari-hari berikutnya, karena besok sudah mulai pendaftaran, ya, sampai tanggal 29 batas waktunya. Kalau tidak salah syarat-syarat untuk menjadi calon peserta pilkada, Pak Anies Baswedan sudah melengkapi itu. Ya, tentunya tinggal syarat partai politik untuk mengusungnya. Nah, kita lihat aja dinamika ini yang terjadi 1-2 hari ke depan ini, sesuai batas waktu sampai tanggal 29 Agustus. Ada yang mau disampaikan nggak, Bang, untuk Pak Anies, kan sebentar lagi mau mencalonkan gitu, mungkin? Ya, kalau dari kami tentunya, ya, memandang dalam konteks praktisi hukum, ya, konstelasi politik di DKI Jakarta ini sangat luar biasa, ya. Saya berharap para peserta pilkada DKI Jakarta ini sangat menjaga ketenangan, kenyamanan, ya, ketentraman masyarakat, ya. Gejolak ini kan sangat dahsyat, efek dari domino Pilpres kemarin, ya. Tentunya saya berharap Pak Anies ini bisa menjaga itu, ya, tetap berjuang untuk masyarakat Jakarta khususnya, ya. Bila mana memang pada waktunya Tuhan memberikan jalan dia untuk diusung oleh PDIP dan beberapa partai pendukung lainnya yang sesuai dengan putusan MK, maka go ahead, ya. Semoga bisa meneruskan kebijakan yang pro rakyat untuk masyarakat Jakarta. Bungkus.